Pamekasan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di Pulau Madura. Dengan luas wilayah 732,85 km persegi, Pamekasan punya 178 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan. Untuk mewujudkan pembangunan merata di ratusan desa tersebut, pemerintah Kabupaten Pamekasan hadir dengan strategi desa tematik. Dalam 4 tahun terakhir, desa-desa terus bergerak, berinovasi sesuai dengan potensinya masing-masing. Program desa tematik dimulai pada 2019. Hingga 2022, sudah ada 99 desa yang masuk dalam program desa tematik. Targetnya pada 2023, seluruh desa atau 178 desa sudah menggunakan strategi pembangunan desa tematik. Strategi ini berdampak positif pada jumlah desa mandiri di Kabupaten Pamekasan. Pada 2018, masih ada 19 desa dengan status desa tertinggal. Saat ini, sudah tidak ada desa dengan predikat tertinggal. Bahkan, hingga 2021, sudah ada 17 desa yang dinyatakan sebagai desa mandiri. Selain itu, Kabupaten Pamekasan juga memfasilitasi warganya untuk bisa sejahtera dengan program Wira Usaha Baru. Program yang dimulai sejak 2020 ini semakin diminati. Di awal program, ada lebih dari 1.500 orang yang mengikuti program ini. Hingga 2022, tercatat 3.000 orang mengikuti program ini. Targetnya, pada 2023 akan ada 10.000 wirausaha baru di Pamekasan. Beberapa terobosan Pemkab Pamekasan ini diganjar berbagai penghargaan. Terbaru, Kementerian Dalam Negeri memberi penghargaan Innovative Government Award. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi penghargaan atas kepatuhan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Menghadapi tahun baru tentu saja merupakan momen yang baik untuk melakukan refleksi apa saja yang sudah kita laksanakan selama ini dan juga harapan dan apa-apa saja yang masih harus kita lakukan di tahun 2023 ini. Indonesian New Chapter kali ini saya ditemani oleh Bupati Pamekasan, Mas Badrut Tamam, yang kita tentu saja ingin ketahui bagi seorang pemerintah daerah apa-apa saja prestasinya yang telah diraih ya sampai tahun ini dan kira-kira potensi, tantangan serta harapan apa saja yang masih perlu dicapai pada tahun 2023 kali ini. Saya Desi Anwar bersama Indonesia New Chapter dan Mas Badrut Tamam. Halo, apa kabar? Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Baik. Senang sekali kita berjumpa. Senang Terakhir ketemu Mbak kali Desi. tahun 2018. 2018 akhir. Iya, akhir 2000, tapi masih fresh from the oven Iya. waktu itu sebagai bupati. Dan ini menurut saya tuh salah seorang ya, bupati yang masih muda, masih kinclong, tentu saja tenaganya masih luar biasa. Ya. Nah, Mas Bupati, kita dalam 4 tahun ini tentu Ya. saja sudah banyak yang kita lewati. Masa-masa yang sulit sudah kita lewati. Ya. 2 tahun COVID. Nah, Ya. ini ketika Mas Tamam Ya. sibuk-sibuknya berusaha tentu saja untuk memastikan bahwa Pamekasan itu tetap bisa berlari lah. Ini Ya. bagaimana 2 tahun COVID itu? Bagaimana Pamekasan itu sendiri berhasil atau paling tidak apa-apa saja dampak yang dirasakan dengan adanya pandemi? Ya. Terima kasih. Saya ini banyak terinspirasi oleh Mbak Desi. Waktu Mbak Desi Anwar ke Pamekasan akhir 2018, itu belum 3 bulan saja jadi bupati. Itu beberapa hal sudah kita lakukan. Mbak Desi itu waktu mau pulang bilang begini ke saya, Mas Tamam, saya pengen mendengar sesuatu yang luar biasa dari Pamekasan dan saya tidak ingin mendengar sesuatu yang negatif dari Anda. Ya. Kalimat itu saya catat di ruang kerja saya dan itu bagian dari sesuatu yang memotivasi saya untuk bekerja extraordinary dan bekerja out of the box. Ya. Saya dari awal memang memilih
bekerja out of the box. Sedari muda saya juga berpikir dan bekerja secara out of the box. Akhirnya beberapa cara yang tidak umum dilakukan tetapi positif itu saya lakukan. Termasuk belum 100 hari membuat mall pelayanan publik, terus membranding mobil batik, mobil dinas yang sudah yang kita batik semua, termasuk beberapa cara mengolah pemerintahan yang berkebaruan. Di tengah-tengah cara berkebaruan itu sedang mau melakukan RPJMD dengan cepat, dengan akselerasi inovasi dan melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Tiba-tiba kita ketemu pandemi. Saya waktu itu shock banget, Mbak. Ya. Shock Kita semua shock ini shock karena semua. ini sesuatu yang sangat mengganggu dari Iya. segi ekonomi dan sosial Iya. ya. Tidak hanya ekonomi sosial tapi psikologi. Semua orang khawatir. Orang yang sebelumnya merasa dekat dengan sahabatnya, dengan temannya, tiba-tiba khawatir apakah sahabatnya nanti membawa virus atau tidak. Karena khawatir itu semuanya berdampak sistemik. Orang menjadi khawatir membeli makan di warung, orang menjadi khawatir untuk bertemu dengan temannya, orang menjadi khawatir untuk berinteraksi dengan seluruh relasi teman sejawatnya. Nah, disitulah baru saya merasakan bahwa ini luar biasa. Dan saya waktu itu betul-betul shock karena saya sedang mau melakukan sesuatu yang luar biasa di Kabupaten Pamekasan. Tiba-tiba ada beberapa regulasi yang meminta kita semua untuk melakukan pembatasan. Ada beberapa hal yang menuntut kita semua untuk melakukan refocusing. Seluruh anggaran yang sudah dirancang lama, didiskusikan lama, dirumuskan untuk mendapatkan outcome kesejahteraan kepada masyarakat dan layanan yang excellent itu tiba-tiba digeser. Saya 1 minggu itu bermunajat betul, berpikir betul, melakukan kontemplasi. Kira-kira Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia ini akan seperti apa di 1 tahun ini dan di 2020, di 2021. Ekonomi anjlok, kemiskinan luar biasa meningkat dan Orang kehilangan pekerjaan, orang tentu kehilangan saja. pekerjaan UMKM banyak. juga terdampak. Tiba-tiba kita ini setiap hari disibukkan oleh bagaimana memberikan layanan kesehatan dan memastikan bahwa seluruh elemen ini terlayani dengan bagus, termasuk memastikan bahwa orang bisa makan. Ya. Ini pekerjaan yang belum pernah kita alami selama ini dan disitulah kita butuh 2 hal. Yang pertama, kecerdasan dan inovasi. Yang kedua, saya jadi berkenalan dengan buku baru waktu itu, buku Litinggo, Kekuatan Pasrah. Bukan pasrah tidak kreatif ya, pasrah untuk melakukan sesuatu tetapi outcome-nya jelas targetnya tetapi digantungkan pada spiritualitas. Kita waktu itu dituntut untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak hanya itu tapi juga bekerja luar biasa. Akhirnya kita melewati tahapan itu. Alhamdulillah Kabupaten Pamekasan yang waktu itu Mbak Desi Anwar dari 13,3 kemiskinan langsung naik menjadi 15, hampir 16%. Ya. Jadi hampir 4% kita naik kemiskinannya. Baru kemudian beberapa pekerjaan menjadi banyak hilang, orang banyak kehilangan pekerjaan. Terus kemudian beberapa warung, semua isinya orang mengeluh. Saya berpikir kalau semua orang ini mengeluh, siapa yang menjadi tempat untuk mengeluhnya seluruh elemen masyarakat itu. Kalau saya juga mengeluh, terus siapa yang akan? Makanya waktu itu ujian kepemimpinan itu luar biasa, harus sabar, harus melompat cepat dan tidak boleh ragu. Iya, tapi apa-apa saja dari awal itu yang mau tidak mau, ya ini kan harus banting setir lah istilahnya. Tapi kan apa yang perlu dan cepat dilakukan waktu itu sehingga bisa paling tidak memitigasi dampak buruk ini. Ya, kita ingat apalagi dengan bulan-bulan Delta, ketika masyarakat juga belum divaksin, jumlah yang terinfeksi dan bahkan yang meninggal juga semakin lama semakin meningkat. Nah ini kan apa langkah konkret yang mau tidak mau itu harus terpaksa kita bertemu dilakukan? dengan 3 hal waktu itu. Yang pertama hoax. Yang kedua kita bertemu dengan sudut pandang bahwa pandemi ini yang hoax ini ya. Ini apa berita yang tidak benar, ada macam-macam misinformation, terus bahwa ini bohong. konspirasi, bahwa ini adalah bisnis macam-macam.
Baru kemudian sudut pandang kedua, sudut pandang kesehatan. Yang ketiga, sudut pandang ekonomi. Ketiga sudut pandang ini hidup di ruang publik dan publik bisa mengkonsumsi kapan saja. Bagi yang orang dengan tingkat konsumsi hoak yang banyak akhirnya tidak percaya. Bagi orang yang berpendidikan dan mau menerima informasi dari pemerintah, ya akhirnya percaya. Di sisi lain orang ngomong bahwa ekonomi ini gimana nih, kesehatan gimana. Bagi orang yang buka warung juga begitu. Warung saya tutup, Pak. Tapi yang lain ngomong, Pak, keluarga saya sakit, Pak. Di sisi yang lain, Pak, ini hoak, Pak. Nah, dari situlah baru kemudian pemerintah memastikan diri melakukan edukasi yang masif. Sampai di pertigaan jalan, di lampu-lampu merah, saya beri pengumuman. Yang sebelumnya hanya isi ini berhenti, ini berangkat, ini lampu kuning, lampu hijau, siap-siap. Itu saya beri informasi bahwa kita sekarang dituntut untuk kesetiakawanan kita sedang diuji oleh sejarah. Oke, jadi ada pesan-pesan Ada yang pesan-pesan. keluar. Itu dampaknya terasa ya, Iya. langsung ya. Semua kita lakukan, semua media kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat, termasuk Dan masyarakat juga mereka patuh ya menjaga jarak dan menggunakan masker ada dan 3 lain jenis sebagainya. yang patuh itu yang percaya akan edukasi kita. Itu mayoritas atau minoritas? Semoga mayoritas ya. Ya, yang patuh mayoritas ya. lah ya. Dan berikutnya di pedesaan itu yang sebagian tidak percaya. Iya. Bahasanya begini, gimana buat beli masker, Pak? Buat beli beras aja sulit. Nah, jadi dari situlah baru kemudian kita beri bantuan. Beri bantuan masker, beri bantuan. Dan BLT tentu jalan terus waktu itu. Jalan banget. Dan dari situlah memberi semangat ke dokter juga, ke nakes, bahwa ini perjuangan kemanusiaan. Ini sedang diuji oleh sejarah bahwa kita ini siapa yang konsisten, siapa yang tidak konsisten. Semua kita ini sedang pengen hidup sehat, semua kita punya harapan hidup, semua kita ingin berkontribusi. Dari situlah saya bisa melihat bahwa siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang sebenarnya hanya administratif dan seterusnya. Dan dari situlah pelajaran berharga bagi kita semua, warga bangsa Indonesia, bahwa menjadi hebat itu memang perlu ujian besar. Dari awal pengen dapat 3 hal, Mbak. Yang pertama, ekonomi harus jalan. Yang kedua, kesehatan harus terlayani dengan baik. Yang ketiga, memastikan bahwa pendidikan dan layanan pemerintahan itu tetap berjalan dengan profesional dan excellent. Ini saya lihat ini bagian dari inovasi dan kreativitas ya. Tapi cara lain yang istilahnya menunjukkan bahwa seorang Mas Tamam ini memang inovatif. Ini baru, kalau tidak salah, baru mendapatkan Innovative Government Award ya dari Kementerian Luar Negeri dengan cara-cara yang inovatif, yang tadi out of the box. Apa saja yang paling menonjol ketika penanganan COVID ini yang betul-betul kreatif, Mas Tamam, dari Pamekasan? Pamekasan Call Care. Pamekasan Call Care, apa itu? Seperti apa? Jadi waktu itu kita memang punya program ya. Program untuk memberikan layanan kesehatan yang excellent, cepat, prima, gratis kepada masyarakat. Wow. Itu sudah dirancang oleh kita sebelum ada pandemi. Akhirnya kita beli mobil kita beri nama mobil sigap, diletakkan di desa-desa. Semua rumah, tempat-tempat publik, tempat-tempat ibadah, kita tempeli stiker. Anda sakit, mau konsultasi, mau minta antar jemput, hubungi nomor ini. Itu sudah ditempel di seluruh desa-desa, di rumah-rumah, dari 260.000 rumah. Dan itu digunakan, respons masyarakat baik? Baru kemudian setelah itu, pandemi kita launching itu. Jadi awal pandemi kita launching Pamekasan Call Care. Orang semuanya waktu itu, petugas Call Care itu ya capek. Karena setiap hari bisa lebih dari 1.000 telepon yang harus dia layani. Ada yang konsultasi, ada yang dari 6 orang itu menerima teleponnya sampai 24 jam harus bertugas untuk memastikan bahwa seluruh orang tenang. Seluruh orang mendapatkan jawaban, seluruh orang mendapatkan layanan. Baru setelah itu ada di desa-desa dan semua diantar ke nakes, ke rumah sakit. Dan setelah itu tidak hanya cukup itu, kita total coverage.
kita memberikan jaminan gratis kesehatan untuk seluruh elemen masyarakat. Ini semua diambil dari APBD ya, tentu saja. Ada 73 miliar yang kita kerjasamakan dengan BPJS. Masyarakat yang sakit tinggal menunjukkan KTP dan KK, gratis. Diantar, dijemput, dikembalikan ke rumah, gratis. Dan saat itu saya ingat ya, apalagi ketika masih belum ada vaksinasi, itu mencari tempat untuk karantina, untuk self-isolation. Nah ini bagaimana, apalagi dengan mungkin jumlah rumah sakit di sana kan apakah memadai waktu itu, bagaimana ini fasilitas dan juga kita punya mall pelayanan publik, ada 2 lantai gitu, satu di bawah mall pelayanan publik, di atas aula itu kita jadikan sebagai tempat untuk transit. Baru kemudian di balai-balai desa, di kecamatan semua kita jadikan dan memastikan bahwa yang pertama air mandinya sudah cukup, memastikan bahwa tempatnya aman, memastikan bahwa nakes yang bekerja profesional, memastikan bahwa kebutuhan makannya ada. Saya berpikir seakan-akan beberapa tempat pemerintahan waktu itu menjadi rumah sakit. Ya mau tidak mau ya. Iya, menjadi rumah sakit. Tempat-tempat publik juga menjadi rumah sakit. Bahkan di rumah sakit RSUD Pamekasan itu ada tenda. Yang waktu itu saya mau merubah namanya dari rumah sakit menjadi rumah sehat. Saya ini mestinya jadi rumah sehat nih. Kenapa? Karena ini tempat kalau sudah sakit orang jadi tidak optimis, atmosfernya sakit. Mestinya ini jadi rumah sehat biar kemudian orang datang ke sini merasa akan mendapatkan layanan kesehatan dan pulang dengan sehat. Dan kita mau merubah memang nama itu dari rumah sakit umum daerah menjadi rumah sehat umum daerah. Ini cara-cara baru yang kita lakukan. Dan itu cukup berhasil ya, cukup ditanggapi. Ketika vaksinasi, nah ini juga, ini kan pasti yang ada yang tidak percaya, susah untuk disuruh vaksinasi dan juga inilah jumlah vaksinnya apakah tersedia dan lain sebagainya, itu bagaimana saat itu? Ada 4 hal yang kita lakukan, memastikan nakesnya. Yang kedua memastikan bahwa berasnya cukup. Karena orang kadang-kadang mau divaksin ada berasnya enggak. Yang ketiga harus pakai iming-iming dulu ya, kalau nggak mereka. Kadang mau berasnya nggak mau vaksinnya. Tapi juga banyak yang mau vaksinnya tidak mau berasnya. Memastikan bahwa tim yang bergerak di lokasi itu baik, memastikan tempatnya juga. Dari 4 hal itu kita lakukan sampai kita melakukan vaksinasi berhadiah. Di semua balai vaksinasi desa. Berhadiah, apa hadiahnya? Hadiahnya ada yang tas, ada yang tas UMKM, sepatu UMKM, batik UMKM, makanan UMKM. Sambil menghidupkan UMKM juga, ini ide yang bagus. Saya mau pengen dapat semua. Jadi hampir 100% bisa dikatakan divaksinasi? Kalau yang dosis 1, 2 itu sudah 85% ya. Booster ya. Sudah berapa? Booster udah yang agak sulit lansia. Semuanya sudah bagus kita. Kecuali lansia. Nah, ini Mas Tama mau tidak mau kan pasti harus belusukan, harus cek di lapangan, harus jadi contoh lah. Pemerintah harus hadir ketika masyarakatnya sedang bersusah hati. Bukan ini hanya bagian hadir kita menyatu. Menyatu betul dengan rakyat, memberikan semangat, memberikan optimisme, memberikan gambaran bahwa setelah ini akan ada kehidupan yang lebih bagus lagi. Memberikan harapan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa ini ujian sejarah dan setelah ujian kita akan lulus bersama. Setelah lulus bersama Indonesia akan menang. Saya sampaikan selalu begitu. Dan tahun 2022 kemarin ini merupakan tahun yang lumayan cukup sulit juga karena COVID masih ada. Tapi pelan-pelan perekonomian juga sudah semakin membaik. Ini bagaimana tahun 2022 kemarin, Mas Tamam, dari segi ekonomi di Pamekasan, apakah sudah kembali pulih? Kalau di Jakarta kan sekarang PPKM sudah, ya kita harapkan tidak ada lagi lah istilahnya pembatasan. Bagaimana di Pamekasan? Saya dari awal pengen dapat 3 hal, Mbak. Yang pertama ekonomi harus jalan. Yang kedua kesehatan harus terlayani dengan baik. Yang ketiga memastikan bahwa pendidikan dan layanan pemerintahan itu tetap berjalan dengan profesional dan excellent. Kita fokus ke yang ekonomi. Seluruh program apapun di pemerintahan itu semangatnya ekonomi. Semuanya. Misalnya, saya tidak mau melakukan kegiatan yang kalau konsumsinya itu tidak UMKM. Saya tidak mau melakukan kegiatan apapun, dimanapun, kalau tidak
beli yang kebutuhannya ada di UMKM. Ya. Dan Lokal ya, ya, domestik. UMKM di Kabupaten Pamekasan, bahkan di seluruh dinas itu semuanya harus pakai yang dikonsumsi UMKM. Contohnya apa saja? Saya ingat waktu ke Pamekasan itu batiknya luar biasa dan Iya. bagus-bagus gitu di situ. Bagus, termasuk saya punya program namanya Sapu Tangan Biru. Oke. 10.000 pengusaha baru. Semua orang mengatakan ini gila nih Bupati ini. 10.000 pengusaha baru. Semua orang hampir tidak percaya. Dan sekarang nyata. Dan itu bagian dari inovasi kita. Karena kalau orang berpikirnya itu biasa, ya tidak mungkin luar biasa. Kalau berpikirnya luar biasa ditambah dengan kolaborasi dan inovasi mesti akan tercapai berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kenapa saya yakin program Sapu Tangan Biru ini bisa terwujud? Itu idenya dari mana sih dan kapan lahirnya ide ini? Atau dari berpikir dan berdiskusi dan tertuang dalam RPJMD, orang dilatih. Ya. Dan strateginya pakai desa tematik. Jadi desa itu harus punya judul. Pak Kades desa apa namanya? UMKM. Oke, kalau UMKM kampung ini kampung apa? Kampung sandal, Pak. Oke, ini kampung apa? Kampung sepatu. Jadi ada tema-temanya ya? Semua ada temanya. Ada 178 desa kalau tidak salah. Itu ada temanya. Coba semua. yang the big inilah, contoh 5 desa unggulan gitu yang pertama desa wisata. Desa wisata ini ada Bukit Kehi, ada banyak lah wisata. Ada Keke, Dream Park. Desa sudah punya nama Dream Park. Terus kemudian ada desa edukasi, wisata edukasi. Bahkan pemerintahan di Kabupaten Pamekasan menjadi wisata edukasi government. Pak Camat undang orang untuk sekolah-sekolah, terus kemudian ya edukasi semua. Kenapa harus ada tema? Karena fokus. Jadi agar fokus ya. Yang menentukan tema stakeholder sendiri. Gimana caranya? Jadi ada tim dari pemerintah. Jadi kita ini punya namanya klinik desa inovasi. Baru kemudian kita diskusi di sini, ada akademisi, ada pemerintahan, ada tim-tim dari seluruh stakeholder desa, ada tokoh muda ini diskusi. Baru kemudian kita datang ke desa, tim ini kira-kira apa yang perlu kita lakukan. Baru setelah itu, setelah temu judulnya apa, UMKM, oke. UMKM di sini apa saja yang mau dikembangin. Setelah ketemu baru contohnya kita latih. Tadi ada sandal. Sandal. Baru kita latih. Setelah kita latih, orang kan mesti bilang begini, Mbak Desi. Pak Bupati, saya sudah bisa buat sandal, saya sudah bisa buat sepatu, saya sudah bisa buat songkok, saya sudah bisa buat tas. Mana mesinnya Pak Bupati? Mesin untuk produksi itu. Akhirnya kita carikan. Kerjasama. Saya datang ke Himbara, saya datang ke korporasi. Ayo kita ini kolaborasi Pak. Daripada Bapak nyerahkan sendiri-sendiri, ini ada data Pak, orang yang butuh mesin jahit, yang butuh mesin ini, yang butuh mesin ini, Bapak salurkan ke sini aja. Lewat apa CSR-nya? CSR. Saya datang bersama dengan korporasi, dengan Himbara, dengan bank, Bank Jatim, BRI, Mandiri, semua datang ke sini. Dan mereka cukup antusias ya untuk betul. ini. Saya buat forum CSR. Dari forum CSR itu kita share apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga CSR-nya ke barat, Pemkab ke barat. Tidak ada yang Pemkab ke barat, CSR ke timur, nggak ada. Ini padu. Jadi semua, ada kolaborasi. Link and match ya kalau kita sebut ada ya dengan kebutuhan dan yang padu di antara seluas stakeholder itu. Baru kemudian setelah itu ngacung lagi nih, Pak ini modalnya dari mana saya Pak? Saya sudah punya mesin dibantu CSR dari beberapa Himbara. Saya buat program pinjaman 0% untuk UMKM pemula. 0%. Okay. Untuk UMKM pemula. Dari KUR? Dari enggak, beda. APBD yang dikerjasamakan dengan Bank UMKM Jawa Timur. Orang yang sudah punya sertifikat UMKM, yang sudah punya mesin boleh ngajukan di situ. Dan ini sungguh tidak bankable karena jaminannya hanya 30%. Jadi kalau pinjaman 100 juta, itu jaminannya hanya 30 juta. Barang seharga 30 juta. Baru kemudian setelah itu bunganya 0%. Kok bisa Pak Bupati melakukan cara ini? Kita harus gila. Tapi ini basisnya basis desa, jadi penjaminan untuk desa itu sendiri kan? Iya, penjaminnya dari barang yang, ini misalnya punya sepeda motor seharga 3 juta, boleh deh pinjam 10 juta. Kenapa saya memilih itu semua? Ini cara yang tidak biasa, cara beberapa orang istilahnya ke saya, ini cara gila Pak Bupati. Kenapa ini dilakukan? Karena kalau nanti pinjamannya lebih dari 0%, kira-kira jahit tasnya sambil gemetar Pak. Jahit sepatunya sambil gemetar. Buat
beberapa produk UMKM makanan, dan sebenarnya kalau makanan gemetar bisa tidak enak. Saya pastikan semuanya happy dulu. Iya. Happy dan Jangan mikirin bayar utang dulu iya, gitu. karena 0%. Dan itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau Ini program sudah berlangsung berapa lama? sudah mulai 2020. Sudah, jadi sudah banyak yang istilahnya lulus lah, Udah. bisa naik kelas gitu. Udah. Baru setelah itu seluruh orang yang ikut dalam pelatihan sudah dapat mesin, sudah dapat alat. Ini masih tanya lagi nih mau dijual kemana? Iya, pasarnya di mana? Saya kerjasama dengan Kominfo, Kementerian Kominfo untuk melatih anak-anak kita untuk jualan online. Baru kemudian tidak hanya itu, saya buat pasar. Oke. Namanya Wamira. Wamira. Ya, warung Warung milik rakyat. Wamira. Yang saya branding toko itu, toko rakyat, warung rakyat itu saya branding. Dan isinya 40% harus UMKM. Ada berapa Wamiranya sekarang Sudah ada 32. di seluruh Iya, ini Pamekasan iya, ini iya. sendiri? Dan kita kabupaten? targetkan seluruh desa ada Wamira. Jadi produksi rakyat, dibeli rakyat, uangnya berputar di rakyat, dan yang luar biasa efek dari itu semua hasil penelitian badan statistik di Kabupaten Pamekasan ada pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, 5,2% pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan, dan faktor utamanya karena sapu tangan biru, 10.000 pengusaha baru itu. Wow, 10.000 ya. Iya. Sekarang memang sudah 10.000 atau belum, masih berapa? 8.125 Wah, orang sudah hampir yang mencapai target ini dalam 2 Iya. tahun. Wah, luar biasa tahun ya. ini kita selesaikan. Ini harus ulang lagi. Jangan 10.000 nanti 100.000. Saya memastikan diri bahwa saya bersih. Saya memilih hidup sederhana. Saya memilih hidup yang bahagia. Iya. Kalau tidak salah di Pamekasan jumlah penduduknya hampir sekitar 900.000 kan Iya, ya iya. sekarang ya, lumayan. Jadi kalau jumlah UMKM-nya itu juga semakin lama semakin Iya. meningkat, itu kabupaten ini betul-betul bisa istilahnya menghidupkan diri Iya. sendiri ya dari hasil UMKM-nya. Iya. Ada berapa sekarang desa yang ikut dalam program ini dari 178-nya? Semua desa. Semua desa. Dan Dan rata-rata penghasilan desa Jadi- karena adanya fokus tematik ini. Yang contoh yang paling sukses lah. ada PADES desa itu yang sudah 1,2 miliar 1 tahun. Pendapatan asli desa itu Hanya sudah dari ya itu Iya. membuat dari UMKM. UMKM luar biasa. Ada yang PAD desa itu 150 juta PAD ya, pendapatan asli desa ya. Itu 152 juta dari tiket orang datang ke tempat wisata. Ada yang jualan songkok itu ya yang 1,2 itu jualan songkok dan mengelola beberapa UMKM lain di desa-desa. Namanya Desa Rek-Kerek. Dan kadesnya ya inovatif. Hampir seluruh kades sekarang itu mau berlomba-lomba semuanya bahwa inovasi, kolaborasi, dan kita ini harus keluar memang dari zona Iya, nyaman. memang Harus harus melakukan ada ide-ide sesuatu, kreatif ya. sehingga tidak hanya istilahnya menunggu saja, tapi mau tidak mau juga harus menjadi entrepreneur. Ya. Ya. Paling sulit dalam menerapkan ini apa, Mas Tamam, dalam Pesimisme. 2 tahun? Pesimisme, kenapa? Dan dari Jadi, mana? Saya bertemu dengan suasana yang misalnya orang berpikir begini. Orang kan bisa saja belum paham inovasi ini penting, kolaborasi ini penting, keluar dari suasana zona nyaman ini penting ya untuk melakukan akselerasi yang cepat. Saya harus melakukan edukasi panjang ke seluruh elemen masyarakat. Waktu awal-awal saya ketemu sudah Pak Bupati nggak usah inovasi, berikan aja dananya, kita bangun infrastruktur, kita bangun jalan. Oke, jalan penting, tetapi memastikan bahwa jalan ini mau dilewati siapa dulu. Nah, mengedukasi itu seluruhannya yang perlu beberapa cara yang berkebaruan, dan saya memilih diksi kita terhormat, Pak Kades terhormat, Pak Lurah terhormat, perangkat desa terhormat, kita semua terhormat. Ayo kita bergandengan tangan atas nama kehormatan kita masing-masing.
untuk melompat cepat, melakukan cara baru, dan alhamdulillah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten itu semuanya sudah hampir 362 inovasi. 362 inovasi. Jadi kita ini kalau di Jawa Timur sudah nomor 3. Di nasional sudah nomor 5. Makanya dapat Innovative Government Award ini. Karena Dan semuanya dari seluruh lini itu dituntut untuk inovasi. berinovasi. Sampai Mbak Peda kita rubah namanya Badan Inovasi Riset Daerah. Jadi Kepala Badan Perencanaan ini adalah Kepala Badan Riset Inovasi Daerah, dan keseluruhannya kita beri hadiah. Saya biasa memberi hadiah. Jadi Harus misalnya ada iming-imingnya dulu Ya. supaya optimis, Ya. supaya happy. desa yang masuk desa mandiri kita beri dana 500 juta. Desa yang Kayak semacam bonusnya gitu Ya. ya. karena saya pemerintah kabupaten oleh Menteri Keuangan kalau mendapatkan inovasi mendapatkan juga Oke. untuk dorong bagaimana semakin inovasi. Dan cara-cara ini kita lakukan semuanya ini karena saya berpikir bahwa tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin, Ya. dan ketika saya diberi kesempatan menjadi pemimpin saya harus membangun sesuatu yang luar biasa yang tidak biasa dilakukan oleh banyak pemimpin. Ya. Dan alhamdulillah ya saya bersyukur penghargaan dari KPK juga Iya, kita dapatkan. saya lihat ini rapornya juga bagus dari Ya. segi. Jadi selama ini dari segi good governance-nya, Ya. yang waktu itu saya pesankan itu kan, Ya, ya. jangan Saya tidak ingin mendengar berita negatif. tidak ingin kita bicara terus kemudian ternyata wah ada ini itu, saya juga merasa wah sayang sekali. Padahal potensinya kan banyak. Jadi luar biasa menurut saya. Mas Tamam bisa dijadikan contoh ya. Ininya juga auditnya juga WTP Ya. dan juga dari segi inilah KPK-nya, pembukaan harta kekayaannya semua in order. Jadi baguslah menurut saya, ini harus menjadi contoh. Tapi ini semua sekarang sudah berbasis digital ya, Ya, sudah semua- online ya. semua Bagaimana good governance-nya? Ya. Dan juga inovasi ini mau tidak mau ya sekarang nggak bisa kita bicara inovasi tanpa bicara digital, technology, internet dan lain sebagainya. Iya. Semuanya kita sudah digitalize. Artinya pemerintahan yang tidak mau melakukan digitalisasi itu sama halnya dengan kita ini akan lambat dalam bekerja. Iya. Dan juga tidak transparan Iya. jadinya. Jadi semua pajak online, dari hotel ke PAD online, dari rumah makan ke PAD online, dan itu di bawah pendampingan KPK kita. Oke. Kita memang minta pendampingan kepada KPK dalam setiap banyak hal kita minta pendampingan. Mendingan dari awal minta pendampingan untuk memastikan bahwa daripada nanti. ya, untuk memastikan bahwa semuanya benar. Ya. Dan saya memastikan diri bahwa saya bersih. Saya memilih hidup sederhana. Saya memilih hidup yang bahagia. Ya, penting ini. Ya, bagi saya bahagia penting. Ya, harus jadi role model. Ya. Ya juga supaya masyarakat juga ikut bangga ya. Ya. Tapi selama ini dana desa bagaimana pengalokasiannya menurut Mas Tamam? Semua Bagaimana transparan. transparan dan memang Digitalisasi. untuk memajukan desa itu sendiri. Ini kan harus dicek nih satu-satu. Jangan hanya digunakan untuk cat rumah atau Iya. beli mobil atau hal-hal yang sebenarnya tidak produktif ya. Bagaimana secara keseluruhan desa-desa ini menggunakan dana desa? Semua teman-teman di desa saya ini mendapatkan anugerah ya. Pak Kades di Pamekasan ini mau bekerja sama untuk bersama-sama membangun desa, dan saya merasa bahwa untuk menjadi kades itu tidak mudah. Karena menjadi kades itu tidak mudah, akhirnya beberapa kades-kades di Pamekasan ini mau memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya, dan kolaborasinya dengan pemerintah kabupaten, misalnya di bidang kesehatan, disiapkan mobil, di bidang kesehatan gratis, itu kerjasama antara kita semua. Dan kades-kades kita juga mau berpikir out of the box, banyak yang sudah mau berpikir. Rata-rata muda-muda ini sekarang. Yang saya heran, yang sudah tua juga mau melakukan inovasi. Ya, ini kan berarti ada shifting dari ini ya, mental modelnya, mindsetnya harus diubah mau tidak mau. Dan saya biasa bincang-bincang dengan Pak Kades, datang ke rumahnya, saya bincang-bincang sesuatu yang perlu kita lakukan, kenapa kita harus melakukan ini. Saya ceritakan dari awal, saya agak panjang kalau bercerita biar tidak putus. Dulu tahun
2000 kita tidak membayangkan akan bisa video call. Sekarang kita sudah bisa video call. Kita tidak membayangkan dulu akan anak kita beli belanja online. Sekarang sudah belanja online. Kita juga tidak membayangkan ada fasilitas orang datang ke hotel tinggal pencet di handphone bisa booking di situ. Booking, kendaraan juga begitu. Ini kebaruan semua. Masa kita tidak mau berkebaruan seperti itu? Dari situlah baru kemudian sambil kita doakan mudah-mudahan kita ada chemistry yang bagus untuk mendorong. Dan selama ini bagus ya. Alhamdulillah. Dengan provinsi bagaimana? Alhamdulillah bagus. Dengan kita. Jakarta Ya. masih Dengan komunikasi dan mendapat dukungan. Iya. Bagus ini, penting ini semua biasanya. Semua penting dan tugas pemerintah kabupaten itu kan komunikasinya atas bawah, samping kanan, samping kiri. Ya. Jadi menjadi pemimpin di daerah itu ke atas ke pemerintah provinsi, ke pemerintah pusat, ke bawah terkomunikasi dengan masyarakat, ke samping kanan, ke samping kiri dengan seluruh teman-teman kepolisian, Dandim, dengan kejaksaan, dengan seluruh badan lembaga yang ada di daerah, termasuk dengan seluruh teman-teman Himbara, Himpunan Bank Negara itu semuanya harus terkoneksi dengan baik. Dan karena itu semua pemerintahan menjadi berjalan baik. Total coverage kesehatan, orang sakit tidak harus berbayar. Ya. Yang kedua, BPJS tentu saja ya, sudah. yang 73 miliar APBD untuk BPJS dan untuk layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, baru kemudian genjot lagi UMKM. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kabupaten ini menarik ya, indah ya, banyak potensinya. Tapi apa-apa lagi dari segi ekonomi yang masih bisa digali lagi dari Kabupaten Pamekasan ini? Ciri khas Pamekasan ini apa yang perlu diinformasikan, disosialisasikan, dan kira-kira bagi yang ingin menanam modal di Pamekasan Ya, apa kesempatan yang masih tersedia? banyak sekali, ada wisata pantai. Di sana ada pantai yang masih, istilah banyak orang masih perawan. Ya. Dan ada pertukuan ya kayak mall ya, yang karena pertumbuhan ekonominya bagus. Iya, di atas 5% itu luar biasa Iya. apalagi. Terus kemudian ya pertukuan, tapi saya memberi syarat beberapa orang yang menginvestasi di sana, kalaupun ada 5 lantai, 1 lantai UMKM Iya. lah, saya bilang begitu. Paling tidak jangan mematikan UMKM. UMKM, Iya. itu penting ya. Nah, dan beberapa orang sudah melakukan feasibility studies tentang kemungkinan membangun mall, membangun hotel baru di sana, membangun. Infrastruktur bagaimana Sudah di bagus. Pamekasan? Sudah bagus. Sudah Apa-apa bagus. lagi yang masih kurang, yang masih harus menjadi Yang belum, perhatian? tanggung jawab besar saya ini yang belum, dari 78 desa kekeringan, masih ada 63 keringan. Ini tanggung jawab yang harus saya selesaikan dalam 9 bulan terakhir ini. Baru kemudian yang kedua memastikan bahwa kemiskinan yang tinggal 13%, jadi Ya, sempat 2021, 2020, 15, 2022 itu meningkat lagi, sekarang menuju 13,9. tapi kalau bisa single digit ya, ini Nah, maksud idealnya. saya nanti target di 2000 ini kita dorong menjadi 11% ya. Karena kalau bilang 0,9 nggak mungkin ya. Atau 10% itu sebenarnya 10 itu tinggal keraknya aja ya. Ya. 10 tinggal keraknya. Tapi Dorong. tahun 2023 ini 11%, 11%. tapi apa, dengan cara apa khusus untuk Yang pertama, mengurangi 2%-nya? Total coverage kesehatan. Orang sakit tidak harus berbayar. Ya. Yang kedua, BPJS tentu saja ya, sudah. yang 73 miliar APBD untuk BPJS dan untuk layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, baru kemudian genjot lagi UMKM. Seluruh elemen kita dorong untuk beli UMKM misalnya ya. Seluruh pejabat setiap bulan harus beli uang 200.000 produk UMKM. Oke. Diwajibkan. Diwajibkan. Baru kemudian seluruh rapat-rapat harus UMKM. Sampai saya kadang-kadang rapat minum jamu. Jamu sehat loh, Ya. daripada minum jamu, kemasan yang banyak gula. minum makanan-makanan camilan yang diproduksi oleh UMKM, termasuk di dalamnya warung usaha, warung milik rakyat Wami Rahmat ini harus sudah hidup, dan alurnya UMKM dibeli oleh BUMD daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
di packaging lagi, dipastikan sehat, dipastikan halal, dipastikan expirednya kapan, dikirim ke warung milik rakyat ini. Dan keseluruhan itu kita dorong bagaimana ini menjadi bagian dari toko UMKM milik rakyat, dibeli oleh rakyat. Ya. Dan seluruh pejabat setiap bulan, seluruh ASN setiap bulan harus beli di situ. Ya, jadi pasarnya udah ini captive market ya. Di Baru situ. kemudian yang ketiga di bidang ekonomi, memastikan bahwa sektor pertanian, peternakan ini berjalan dengan baik. Kita ini mau buat semacam corporate di bidang peternakan milik rakyat. Jadi misalnya kayak ayam itu harus ada asosiasi kelompok peternak ayam, baru kemudian kita edukasi menjadi korporasi kecil yang semuanya harus solid dan memastikan bahwa stok makan ayam kita cukup, cara mengelola, cara membesarkan ayamnya sehat dan dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk telur dan beberapa sektor pangan yang lain. Itu cara kita. Baru kemudian yang ketiga, yang keempat, memastikan bahwa pendidikan beasiswa ini berjalan dengan baik. Bagaimana sekarang Human Development Index-nya saya lihat masih ini ya, masih perlu ditingkatkan kan ininya. Di kita sudah lumayan meningkat ya. Kalau di Jawa Timur IPM kita ini sudah nomor 5. Artinya sudah lumayan bagus. Ketimbang dari 2020, 2019, karena kerja extraordinary kita semuanya. Misalnya begini, kita memberikan beasiswa setiap tahun di RPJMD targetnya 5 tahun hanya 1.000. Kita ini sudah hampir 5.000 orang diberi beasiswa. Dan dikerjasamakan dengan ada nama beasiswa yang khusus Besan namanya, beasiswa santri yang dikerjasamakan dengan pesantren. Dan itu sudah tahun ini, tahun lalu berapa yang diberikan? Tahun 2022 ini sudah hampir 5.000. Hampir 5.000. Target tahun 2023 ini? Sudah melewati target. Sudah melewati target. Jadi banyak. Jadi apa-apa saja komponen dari beasiswanya dan kira-kira manusia seperti apa yang diharapkan dari fokus pemberian beasiswa ini? Saya berpikirnya begini, wajah Indonesia masa depan itu ya, kalau mau lihat Indonesia 10 tahun lagi, lihat anak SMA sekarang. Kalau mau lihat Indonesia 20 tahun lagi, lihat anak SD kita sekarang. Kalau melihat Indonesia 30 yang baru lahir. Artinya umur produktif kan 20 sampai 30-40. Sehingga memastikan bahwa sumber daya bagus. Saya kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk kemarin mengirim orang tidak mampu untuk sekolah di Tiongkok. Di jurusan teknologi ada 4 orang, ada 10 calon dokter yang dibiayai oleh pemerintah. Dokter dibiayai pemerintah dan nanti harus 10 tahun mengabdi di Kabupaten Pamekasan. Karena ada orang yang ngomong ke saya begini, Mbak Desi, kalau lebaran di Pamekasan nggak boleh sakit. Kenapa? Karena dokternya mudik. Karena dokternya lebaran itu, sehingga memastikan bahwa seluruh puskesmas, seluruh rumah sakit dan tempat-tempat layanan kesehatan harus standby dan tidak boleh ada libur. Nah, 10 orang ini yang kita biayai ini nanti menjadi bagian dari orang yang mau berkontribusi untuk memberikan layanan yang excellent kepada seluruh elemen masyarakat. Dan di samping itu ASN kita sekolahkan di mana-mana, di UNER, di Universitas Airlangga, beasiswa dari pemerintah, tugas belajar dari pemerintah. Kenapa? Karena masyarakatnya, harapan kita masyarakatnya cerdas, berkomitmen, mau berkontribusi, mencintai Indonesia, ASN-nya melayani dengan cara berpikir berkebaruan, baru kemudian dokternya melayani dengan excellent dan profesional, ekonominya tumbuh, membayangkan Pamekasan ini menjadi bagian dari Indonesia kecil yang hidup, masyarakatnya harmoni, semua berjalan dengan baik, dan mimpi besar ini alhamdulillah sebagian sudah terwujud. Saya sudah membangun infrastruktur, saya telah menekan kemiskinan, saya telah memberikan layanan kesehatan gratis, dan ini persembahan dari saya bersama dengan seluruh teman-teman pemerintahan. Menurut saya ini bagian yang paling penting, karena pada intinya ekonomi dan lain sebagainya boleh bisa berjalan terus, tapi kalau misalnya manusianya
ketinggalan. Iya. Nah, ini yang bisa menjadi hambatan ya. Apalagi kalau kita lihat secara keseluruhan Indonesia memang selalu itu pendidikan Pendidikannya itu bagus, harus ya. kesehatannya bagus, Kesehatan ekonominya tadi bagus, kesehatan sudah semua gratis dan tadi apa call centernya juga. call center. Ya. Pamekasan call care. Pamekasan call care, jadi tinggal telepon dan ini semua akan diurus ya dan Iya. akan di istilahnya tidak ada satupun yang ketinggalan. Iya. Nah, pendidikan ini sudah bisa dikatakan anak-anak di Pamekasan mereka minimal pendidikan 9 tahun, 12 Ya, tahun sudah jalan. Jadi misalnya Dan begini, sekolah-sekolahnya juga semua sudah gratis, memastikan cukup PAUD memadai. kita, gurunya kita beri tambahan kesejahteraan. Mhm. Kita kumpulkan seluruh guru PAUD di masing-masing kecamatan, terus baru kemudian kita edukasi bahwa anak PAUD sekarang ini adalah anak PAUD yang akan menjadi pemimpin Indonesia 30 tahun akan datang. 30-40 Berarti tahun. guru-gurunya juga harus mendapatkan kesejahteraan yang memadai cukup. ya. Mhm. Tidak hanya punya kapasitas, tapi harus mendapatkan kesejahteraan tambahan dari pemerintah. Baru kemudian di SD juga begitu. Kita kumpulkan guru-guru SD. Jangan main-main dengan pendidikan. Ya. Anda main-main dengan pendidikan sama halnya dengan main-main dengan masa depan. Anda main-main dengan masa depan sama halnya dengan main-main dengan Indonesia. Saya selalu sampaikan begitu. Baru kemudian yang SMP begitu dan kita memberikan harapan bahwa Indonesia masa depan tergantung seluruh adik-adik yang sekarang sedang mengenyam pendidikan ini. Ayo menjadi generasi hebat. Generasi hebat itu syaratnya 3, saya selalu sampaikan begitu. Yang pertama orang yang memiliki iman, memiliki attitude, memiliki empati, Kejujuran, kejujuran. penting. Itu yang selalu saya sampaikan. Baru memiliki ilmu. Iya. Yang ketiga memiliki karakter inovasi dan kolaborasi serta mau excellent dan mau melompat. Saya sampaikan begitu. Anda tidak punya salah satu di antaranya, tidak mungkin menjadi generasi yang membanggakan. Punya satu saja juga kurang membanggakan. Harus punya 3-3. Tapi kalau di pemerintahan sendiri bagaimana? Karena ini saya lihat mau tidak mau misalnya membantu desa itu sendiri kan harus ada fasilitatornya, mentor misalnya menanyakan ini bagaimana, apa yang perlu dijual kemana, bagaimana mengemasnya kan mau tidak mau kan harus ada mentoring, ada fasilitator. Nah ini bagaimana kerjasama dengan siapa dan dari kualitas dari pemerintahan di bawah Mas Tamam sendiri ini bagaimana kualitas? Fasilitator itu datang ke desa, ada 16 orang fasilitator yang kita honor dari pemerintah. Oke. Baru kemudian Dengan kapasitas yang dan kecakapan yang sesuai tentu saja. itu ada uji kompetensinya dari kampus. Baru setelah itu dilatih. Setelah itu melakukan komunikasi. Termasuk fasilitator ini menyiapkan setiap bulan Millennial Talent Hub. Millennial Talent Hub, oke. Jadi kegiatan anak-anak muda yang mengikuti diskusi santai dengan beberapa orang yang dari sebelumnya orang biasa menjadi orang sukses, dari orang zero yang terus jadi hero itu kita undang. Selama 2 tahun itu online. Terus kemudian di 2021 akhir ini hybrid dan 2022 ini hybrid, 2023 kita mau tatap muka langsung untuk memastikan bahwa sukses itu tidak mudah. Sukses itu butuh keringat, sukses itu harus ada usaha. Tidak bisa usaha jalan yang luar sepintas biasa, ya. Ada konsistensi. Ada attitude yang bagus, ada komunikasi yang bagus, ada kejujuran, ada trust. Ada resilience juga, resilience. tidak gampang menyerah. Katanya anak-anak zaman sekarang sedikit mendapatkan kekecewaan langsung kecil hati, tidak resilient. Jadi ini penting ya, karakter ini penting. Mas Tamam, kita sudah melihat ya tahun terakhir-akhir ini banyak sekali prestasinya bukan saja kepada dirimu sebagai penerima dari Innovative Government Award ini, tapi Pamekasan ini sendiri saya lihat sudah banyak deretan dari prestasi yang diraih. Untuk tahun 2023 ini new chapter, halaman baru. Kira-kira apa harapannya, apa PR-nya dan semangat yang ingin dibawa memasuki tahun 2023 Dua hal ini. yang ingin saya capai di 2023. Karena semua sudah tercapai. Misalnya kesehatan sudah, pendidikan sudah. Tinggal mempertahankan saja.
ekonomi dan infrastruktur. Seluruh semangat apapun yang dilakukan oleh pemerintah di 2023 ini temanya ekonomi. Saya sudah sampaikan di beberapa rapat akhir tahun, awal tahun kemarin, seluruh kegiatan apapun targetnya ekonomi. Ekonomi. Oke, masalahnya tahun 2023 itu juga tahun politik. Nah, bagaimana untuk fokus ke hal-hal yang sifatnya itu positif, tidak terbawa nanti Politik dengan 2024 deh. ya maksudnya sudah Mulai ya. sudah mulai dari biasanya Ya. dari tahun-tahun inilah. Nah, ini pasti Ya. banyak distractionnya lah nanti. Saya memilih itu dan fokus di situ, dan urusan politik biar nanti saja, tetapi memastikan bahwa seluruh sektor ekonomi ini tergarap dengan maksimal dan memastikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin bagus, kemiskinan kita tekan untuk bisa sampai di 11% kemiskinannya, baru kemudian perputaran uang di Kabupaten Pamekasan ini bagus, baru kemudian sektor pertanian, peternakan dan pangan bisa semakin bagus, dan dengan begitu harapan saya 5,3% pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai. Bisa lebih dari itu. Dan jika lebih dari itu, sama halnya dengan target pertumbuhan ekonomi di Pamekasan ini melebihi di Jawa Timur. Dengan melebihi di Jawa Timur artinya kalau saya nanti di akhir tahun ini ditanya oleh semua elemen masyarakat, Mas Tamam, apa prestasi yang membuat Anda bangga? Saya sampaikan bahwa saya telah menyekolahkan banyak orang, saya sudah membangun infrastruktur, saya telah menekan kemiskinan, saya telah memberikan layanan kesehatan gratis, dan ini persembahan dari saya bersama dengan seluruh teman-teman pemerintahan kepada masyarakat Pamekasan. Dan memastikan bahwa ini semua ini sustainable ya. Sustainable, mudah-mudahan sustainable. Karena ini kan tahun terakhir ya dari Mas Tamam menjadi dan bupati. yang Ini paling penting, semua maksudnya dijaga ya supaya nanti tidak ada di perubahan lagi atau sudah merupakan bagian dari perjalanan Kabupaten Pamekasan. Dan yang paling penting memastikan bahwa saya bersih, dan jabatan ini bagi saya hanya alat perjuangan dan pengabdian. Itu yang paling penting di 2023 ini, dan harapan ini tetap akan menjadi prinsip bagi seluruh kita. Ekonomi, infrastruktur, layanan semakin excel. Dan yang luar biasa, tahun 2023 ini seluruh layanan administrasi pemerintahan kita letakkan di desa-desa. Tidak boleh ada layanan orang membuat KTP, KK, kartu keluarga, membuat surat-surat yang lain. Itu semuanya tidak boleh di pemerintahan kabupaten, sudah harus di desa. Sudah harus di desa. Ya? Dan saya sebut ini bisa namanya, jadi jauh lebih cepat ya prosesnya. Lebih cepat, dan namanya Sipakades. Sipakades. Nama inovasi kita. Oke. Sipakades. Semua sudah ready di desa. Target kita bulan Maret, April ini sudah selesai semua layanan di desa. Berarti desa sudah harus online semua. Sudah semua. Harus lengkap fasilitas Semua. Perangkatnya, dan juga sudah paham ya bagaimana. Ada perangkat desa yang kita latih, ada Pak Kades yang bertanggung jawab, ada IT yang cukup, ada perangkat teknologi yang cukup, dan harapan saya Dukcapil itu sepi. Sepi, kantor Dukcapil sepi karena orang sudah tidak datang ke sana, dan semua sudah di tingkat desa. Ya, dan semua sudah beres. Betul. Ada lagi? Ini satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya. Ya. Jika layanan Dukcapil di desa, satu-satunya di Indonesia. Seorang pemimpin yang memang inovatif. Ada lagi kira-kira mungkin atau memastikan sedikit? itu bahwa ekonomi, layanan, terus kemudian infrastruktur. Tidak pesimis dengan masa, karena kita tahun 2023 ini katanya dari segi internasional cukup ini krisis ekonomi dan lain sebagainya yang bisa berdampak terhadap Indonesia, tapi saya hampir tidak pernah pesimis. Hidup saya ini bahagia dan optimis. Baik, ya. Semoga ini ditularkan kepada kita semua, dan semoga juga tahun 2023 ini merupakan tahun yang baik
bagi Indonesia, apalagi di tengah berbagai macam tantangan maupun krisis yang dialami oleh dunia. Terima kasih banyak Pak Bupati Badrut Tamam yang telah sharing, berbagi dengan kita semua dalam Indonesian New Chapter, apa saja prestasinya, harapannya, tantangannya, dan tentu PR masa depan. Tapi yang paling kita banggakan adalah sebuah tahun yang baik, paling tidak untuk Pamekasan dari segi prestasinya. Demikian Indonesian New Chapter kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Desi Anwar mengucapkan bye-bye dan stay safe.